Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati ibunda kami Ibu Hajah Mboten sing Suci Suwarto. Ibu Hajah Suci Suwarto. Suwarto nggih. Oh, Suwarso. Saya dulu juga punya wali kota sebenarnya itu namanya Pak Warso. Lah nggih. Waktu saya punya kerja ya datang. Nggih, saya pernah waktu wafat saya juga ngantar ke sana jadi kimutan. Sahibul Hajah, Ibu Hajah Rina dan seluruh keluarga besar, alhamdulillah kesempatan siang hari ini saya diizinkan bisa silaturahmi di tempat ini. Sebenarnya begini Pak, saya di sini itu mau silaturahmi saja karena tadi saya ngisi di Masjid Riagan. Iya, dan saya itu banyak berterima kasih kepada Bu Rina karena sepanjang Bu Rina jadi bupati sampai dengan diuji oleh Allah, saya pidato kemana-mana Pak. Yang ngaturi beliau, yang nyangoni juga beliau. Nah Bu, saya mau ngaji di Triagan sejak Ibu kondur, saya belum silaturahmi. Sudahlah, saya habis ngaji di situ, saya pengen ke sini sebenarnya karena waktu di sana kan nggak bisa ketemu Pak. Semua suruh ngisi aja Pak, karena saya tiap bulan itu ngisi dari LP ke LP. Dan saya sangat berkesan sama beliau karena beliau waktu di sana itu betul-betul bermanfaat. Banyak satu orang yang tobat setelah pengajian dan ngundang saya ketika anaknya khitan. Lah sejak itulah yang dulu Ibu pernah ngomong besok kalau khitan saya mau ngundang Bapak. Lah orangnya ngundang tapi nggak saya sebutkan Pak karena privasi. Lah ngundang terus saya ingat sama beliau. Makanya betul juga kata Nabi bahwa besok orang itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Maka betapa bahagianya keluarga Ibu ini, Pak Warso ini, karena apa? Anak-anaknya pada rukun. Karena orang tua paling susah itu 3. Anak era rukun, rebutan warisan. Anak era iso ndonga, sing nomor 3 yang paling berat adalah hidupnya tidak bermanfaat. Itu orang tua paling sedih. Makanya kalau beliau umurnya panjang itu kalau melihat anak cucunya bahagia Pak. Karena Rasul mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rasul tidak mengatakan hartaku surgaku, pangkatku surgaku, tidak. Rasul mengatakan bahwa rumahku surgaku. Makanya hari ini saya sangat bahagia dan diberikan kesempatan keluarga besar ini di kala kebahagiaan ini saya bisa ikut hadir di tempat ini. Ya, karena hari-hari saya sudah habis Pak sekarang Pak, karena saya sudah janji sama istri. Pokoknya umur 50 tahun saya sudah tidak mau bekerja. Karena cari saya jadi suami kamu sudah 25 tahun bekerja. Yang sisa umur saya biar saya mencari ekonomi, biar ekonomi yang nyari saya. Gentenan toh Pak, masuk kita nyari terus Pak, gentenan toh Pak gitu. Dan alhamdulillah ditemukan oleh orang-orang yang memudahkan saya mencari rezeki. Dan istri saya sama semangat Bu Rina. Bu Rina purna jadi guru, terus jadi jadi bupati. Kalau istri saya masih guru dan nanti purna jadi istri saya. Jadi karena gini Bapak Ibu ya, karena faktor usia ya. Faktor usia saya sudah 50, Rasul mengatakan besok rata-rata umur umat itu 50, 60, 70. Yang lebih dari 70 itu sedikit sekali. Makanya saya tadi tanya beliau-beliau ini umur berapa. Dan sampai Rasul mengatakan begini, andaikan Allah memberi umur lebih dari 70, itu ada tanda kecintaan Allah kepada kemanfaatan hidupnya. Jadi umur panjang itu karena manfaat Pak. Jadi jangan terus panjang. Jadi sing umur apa patek manfaat itu umure ya ora men. Wis tuwa gawe ndelok dangdut nyawer wah wis. Enggak itu. Jadi umur panjang itu karena kemanfaat. Karena Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat. Mohon maaf Bapak, kita mungkin ditakdirkan umur ya. Kodok dan kodar kita umur kita 60. Takdir Allah itu bisa dirubah loh Pak. Jangan takdir, oh jangan. Takdir Allah bisa diganti apa? Doa. Takdir dari Allah, doa, jawaban doa dari Allah, hak Allah dan kembalikan. Nah, doa itu datang dijawab karena Allah karena 3. Diucapkan dengan ikhlas, ditambahi ketaatan dan kemanfaatan. Maka kalau mau berdoa dapat kabul ya sambil bersedekah. Pengen sugih dengan util yo angel Pak sugih. Ya. Sama dengan orang mencari jodoh tapi nggak pernah silaturahmi. Yo kapan itu Pak? Ya.
Ini tenanan lho Pak, ini tenanan lho Pak, ini tenanan iki. Loh, mohon maaf. Karena silaturahmi inilah coba Bu Rina sekarang yang ketempatan rumah. Oh, seneng Pak. Ya. Makanya padahal barang siapa rumahnya kedatangan tamu dan tamu itu hidup bahagia dengan kedatangannya, maka Allah akan menggantinya tanpa harus memintanya. Coba. Jadi Bu Rina dengan nyiapin makanan, termasuk nyangoni kulon, maka digenti. Harus digenti. Oke. Dan jangan lupa, gentinya jangan materi. Karena materi itu sangat kecil kata Allah. Karena materi buat Allah itu sangat kecil. Tinggal kun fayakun. Yang paling mahal rezeki itu adalah kesempatan, umur panjang, dan kesehatan. Iya Pak ya. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala yaqilun. Di situ pakai afala yaqilun, bukan afala yang durun, bukan afala yatafakkarun. Mohon maaf Pak, guru saya dosen tafsir dia. Ya. Jadi di situ pakai afala yatafakkarun. Kamu harus berpikir soal harta itu. Jangan diingat. Harta itu kalau diingat pengen terus Pak. Ya Pak, itu. Karena ciri manusia itu tambah rezekinya, tambah rencananya. Sejak dulu Pak. Makanya jangan banyak rencana supaya gak gampang kena penyakit. Karena kalau banyak rencana itu akhirnya terlalu cinta. Hubud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia itu takut mati dan gampang kena penyakit. Ya Pak. Makanya orang gila itu gak pernah sakit Pak, karena jarang mikir Pak. Iya, jarang mikir. Mulai orang yang kok edan kena corona kan pikirannya aja. Iya, orang mikir Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, sumber penyakit itu kan 3. Sumber penyakit itu 3. 1, berprasangka buruk. Selalu berprasangka buruk sumber penyakit. Rasanya takut Pak. Wah. Karena rasa takut itu sampai ya Allah, rumah itu sampai nggak bisa kemasukan tamu Pak. Makanya diketahui tamu itu enak. Makanya Bu Rina itu begitu tamunya banyak seneng Bu. Lah rumah segede gini nggak ada tamu untuk apa? Tinggoni jin. Ya. Jangan berprasangka buruk gitu. Ya. Makanya saya di sini ya nggak pernah berprasangka buruk. Ceramah nggak didengerin ya nggak apa-apa. Ya. Ceramah tinggal dolanan HP. Ngono ki ya aku ya apa-apa. Enggak, kan lebih penting HP-nya, mungkin ada pesan penting gitu Ibu. Enggak apa-apa Bu. Status. Yang ngisi ustadz gitu ya. Loh saya tanya Bu Rina. Saya setiap datang ke LP atau kemana, setiap orang mesti berkesan. Karena saya tidak pernah menaruh benci. Prasangka saya selalu baik. Karena Allah yang mengatakan bahwa aku sesuai dengan prasangka umatku. Kata Allah. Kata Allah. Loh, aku itu seperti prasangka umatku. Mula nek donga yakin wae, maka Ud'uni astajib lakum. Aku minta kepadaku tak kei. Nek prasangkamu apik, nek prasangkamu ala ya ora tak kei. Aku nunggu prasangka baikmu. Besok kapan-kapan saya jelaskan Pak, kalau diundang lagi itu kan cukup panjang itu Pak. Itu. Loh, alhamdulillah Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, penyakit itu datang karena rendahnya ilmu. Kalau orang punya ilmu kan karena tidak punya ilmu gampang marah. Ciri orang bodoh itu marah Pak, sering nesu. Jadi nek wong nesunan itu ciri orang bodoh. Ya. Nih aja ngomong nek bojomu nesu kowe apa goblok ya aja ngono ditapok tenan. Jangan begitu. Loh lah kok ya terus nudungi bojone ta ora. Loh kalau orang pintar nggak bisa marah Bapak. Ketemu sama orang kaya tambah semangatnya. Ketemu sama orang miskin tambah syukurnya. Ya kan Pak? Hah? Ya nggak Pak? Ketemu sama orang pintar tambah ilmunya, ketemu sama orang bodoh tambah hati-hatinya, ketemu sama orang kolot berengkelek, nguji kesabarannya Pak. Loh Pak, maka mohon maaf Bu Rina, pahala terbesar Ibu bukan di mana? Di sabarnya Ibu. Maka Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang sabar. Sabar dari mana? Dari ujian. Sampai semua agama itu mengatakan kau tidak pantas berkata beriman sebelum aku uji. Jadi semua orang diuji, garek kuat apa ora? Iya kan Mas? Loh Mas, apa sing dikira ujian ki sing ngene-ngene tok? Wong ustaz aja ujiannya lebih gede kok. Pendak dino ceramah ternyata karo bojone ngono. Ya. Eneng enggak Mas pengacara diadili pengacara? Eneng. Ya, saya lanjutkan kembali. Jadi kalau orang itu kalau nggak gampang penyakit itu karena rendahnya ilmu orang kena penyakit itu. Karena orang nggak punya ilmu gampang marah. Dan yang ketiga orang itu gampang kena penyakit karena sering cekcok, sering ribut. Apalagi ibu-ibu itu ngalah lah sama bapak.
Ya. Bu, ibu-ibu masuk neraka itu bukan karena sholat, tapi 3. Bifudul ta'am, bifudul manam, bifudul kalab, siji kakan mangan, loro kakan turu, telu kakan ngomong. Lah ngono meneh to lah kowe. Jadi iya gitu. Iya. Rungokno kupingmu jare kayak gini. Karena wanita itu indahnya itu di diamnya itu. Makanya walaupun ibu sering baca Quran, sholatnya tekun, tapi sama suami ini berani ya. Jangan harap surga. Suami juga begitu, Pak. Kamu sholat setiap hari, tapi sampai istrimu kekurangan sehingga tidak bisa nutup suarat, ya kok ya mlebu neraka, ya padha wae. Maka Pak nyun sewu, perlakukan istrimu seperti ratu, maka kamu akan diperlakukan seperti raja dan anak-anakmu jadi prajurit. Jadi nek anak nakal ki sing nakal ya Pak makne Pak jane. Nek saka hadis kuwi lho Pak, ketoke bapake ra patek percaya ketoke. Guyon Pak. Lho tenan kuwi. Jadi anak-anak itu biar melihat orang tua dan bapak ibunya. Kalau menasihati nyuruh orang lain lah. Maka orang secerdas apapun jarang mengajar anaknya sendiri. Saya ini dosen Pak, mulang anakku dhewe ya gak iso. Wong aku iso ngandani wong tua, ngandani bojoku dhewe ya ora iso kok Pak. Sama Pak. Makanya untuk saling nasihat menasihati. Loh orang itu kalau sudah nggak cocok Pak, jangankan kata-katanya Pak, lihat orangnya aja nggak mau kok Pak. Iya kan Pak? Saudaraku yang saya hormati, jadi makanya ini ya Allah mulia loh. Ibu tadi lihat anak-anaknya tersenyum itu sudah wah, buatlah tersenyum kepada 5 orang ini, maka kamu tersenyum di akhirat. Loh ini Pak, ini intinya di sini. Buatlah tersenyum 5 orang ini, kamu akan tersenyum di akhirat. 1, buatlah kamu tersenyum kepada gurumu, maka ilmumu akan bermanfaat dan anak-anakmu akan terdidik dengan baik. Karena orang itu besok akan ketemu dengan orang yang dicintai di akhirat. 2, buatlah tersenyum bapak ibumu. Karena ridho Allah ada di ridhonya. Tersenyumlah dia. Buatlah tersenyum anak-anak yatim, piatu. Dan orang-orang tua yang sudah tidak mampu bekerja. Sementara anak-anaknya dan keluarganya tidak mampu membahagiakannya. Maka akan dimudahkan senyum rezekimu dunia dan akhirat. Bahkan Rasul mengatakan kau dan anak yatim seperti ini. 3, buatlah tersenyum saudara-saudara kamu. Ini. Makanya orang tua saya, karo anaknya pesan ini, kamu 3 perkara sebelum saya wafat. 3, kowe sing rukun. Ojo rebutan warisan. Sing 3, nek kok sedulurmu ana kekurangan segera dibantu. Karena sakitnya saudaramu, kakak, adik, mbak yumu adalah sakit hati juga buat orang tua. Karena dia saya lahirkan dari bapak ibu yang sama. Makanya kalau ada keluarga ini yang tidak mampu segera dibantu, syukur secara sembunyi-sembunyi. Yang sifatnya ada untuk mengingatkan. Kecuali wong wis Pak rodok ndablek ya Pak, beda ya Pak. Karena mereka itu kan kadang bisa menutupi diri toh Pak. Bantu segera ngono. Ojo rebutan karo ketinggalan orang tuamu. Rak bakal barokah, ngalahlah ngono. Ya. Yang kelima, buatlah tersenyum tetanggamu, maka kau akan bahagia dan aman rumahmu. Ya. Maka akan dijaga oleh Allah. Kan itu akan dijaga, termasuk seperti orang bersedekah. Tidak akan mengambil hartamu dan akan dikembalikan oleh Allah. Saya dari cerita Bu Rina, dikembalikan semua Ustadz dan tidak terbukti. Dikembalikan itu janji Allah, bukan janjinya Bu Rina. Ngono. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Bumi langit itu milik Allah dan Allah yang berhak mengaturnya. Kedzaliman orang itu akan balik kepada dirinya sendiri. Orang yang menutupi jalan rezeki orang lain akan ditutup rezekinya. Loh, saya itu Pak bangun pondok Pak. Tak kasih contoh Pak. Besok mau bayar tukang. Besok bayar tukang. Mami, ada apa sih papi? Saya manggilnya Mami, karena istri saya namanya Marmiati. Besok nggak ada bayar tukang nih. Ini sudah tanggal tua, belum gajian. Nggak apa-apa Ustadz, nanti kan ada yang datang sendiri. Ya Allah, datang Pak. Rezeki, karena gini loh Bu Rina, saya sering cerita. Jadi rezeki itu seperti air di gelas ini. Ini rezeki kita Pak. Sumber rezekinya keran. Nah, kalau ini kita ciduk, kita ambil, ya Pak, kan kerannya dibuka Pak. Sayyidina Ali menggambarkannya jelas itu. Utsman bin Affan jelas. Jadi semakin mbok ciduk, semakin bersih dan kerannya mengalir dan airnya akan semakin bersih. Lu nak simpen mbok, makanya Islam mengajarkan, nek seneng ki saiki aja ngenteni tuwa. Lho, ya Yasin wa man nu'ammir nunakisu fil khalqi afala yaqilun kok. Seneng saiki. Nah, nek wis tuwa ya. Mangan durian wedi, ya.
Kok kae kancaku wedi mangan durian, Pak. Sebabnya apa? Ora kuat tuku. Kalau senang sekarang jangan nunggu tua. Kan 5 perkara, Bapak ingat apa deh? Gunakan mudamu sebelum tuamu, sempatmu sebelum repotmu, kayamu sebelum miskinmu, sehatmu sebelum sakitmu, hidupmu sebelum matimu. Perintah Nabi. Lek endang, nek di bondo lagi seneng-seneng. Ojo kabeh mbok gunak. Harta itu enggak kamu bawa. Nek ra lek mbok gunake, loro, ge ngobati awakmu utawa dadi warisan. Kan rugi. Iki kok ketoke rada do gatekke, aja do eman-eman. Ya nek mau diperhatikan ya ngundang dhewe. Iya Bu, iya nantilah. Nah kameranya di sini Bu, iya sudah tak agak mencong sana ada. Enggak. Iya. Loh saya ingin sampaikan senang segera seperti ini. Orang yang Pak, mohon maaf Bapak tahu toh. Siapakah yang memudahkan rezeki? Satu, silaturahmi. Panjang umur mudah rezeki. Hadis sahih Bukhari Muslim. Ya. Karena Nabi selalu silaturahmi dan Nabi tidak pernah memusuhi. Karena sumber rezeki itu adalah dari silaturahmi. Hatinya senang Pak. Susah malah neng kafe, karaoke. Wah, buka sidik, jos, buka kafe, bos. Silaturahmi. Oh gitu ya Ustadz ya. Oh gitu. Makanya teman-teman yang saya hormati, makanya di sini saya ajarkan, saya hanya ini cerita saja. Wong saya sama sekali enggak pernah berpikir kalau di sini saya suruh ceramah itu enggak pernah berpikir. Saya ingin ketemu Bunda Rina karena saya lama enggak ketemu. Biasanya 2 bulan 3 bulan saya diundang ke sana. Waktu beliau menjabat di sini setiap hampir 4 bulan pasti ngundang saya di pendopo. Ya sudah, saya silaturahmi. Sebenarnya saya enggak usah Pak. Nanti lihat di YouTube saya udah ya, kalau nanti ini diizinkan ya tak siarkan langsung di YouTube kok. Ya, enggak. Sekarang kerja saya kan udah dulu ekonomi cari saya, sekarang kerjanya mesin kok. Mesin dari saya, setiap saat bisa dilihat kok. Apalagi dolarnya naik kayak gini seneng kok bayaran saya pakai dolar. Ya, bos, tenang. Lah Pak Fauzi, yang buat kita itu tidak sedih apa? 5 wis. Kowe nek ra bakal susah sak lawas 5 niki. Orang itu sedih, tapi orang 5 ini tidak akan bersedih. 1, orang yang tidak pernah berhenti mencari ilmu. Kita susah itu karena umur tambah, masalah tambah, beban hidup tambah, tapi ilmunya enggak tambah, stresnya yang tambah. Kerja wae. Ngasih rupanya kaya mos. Ojo kerja wae, Pak. Sa'atun ala nafsi, sa'atun ala ahli, sa'atun fi khalqis samawati wal ardi, sa'atun ala rabbi. Sa'atun ala nafsi, ada waktu untuk diri kamu sendiri. Sa'atun ala ahlihi, ada waktu sanak saudara, sanak famili. Sa'atun fi khalqis samawati wal ardi, ada waktu untuk merenungkan ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Piknik bareng. Piknik kok ngenteni gratisan kantor. Alasannya gathering, walah. Piknik ngenteni charteran keluarga. Wah, mobilnya burinang. Lah kayak do guyu kae. Ngono. Piknik bareng, urip piknik. Aja meneng omah piknik. Kowe. Lah nggo apa duitmu nggo piknik? Anak cukup ditinggali ilmu karo akhlak. Ngono. Sa'atun ala rabbi, ada waktu untuk Tuhan kalian. Kalau 6 hari kau gunakan untuk mengejar dunia, yang 1 hari kau gunakan untuk mengejar akhirat. Kalau 6 hari kau gunakan untuk mencari kedudukan di mata manusia, yang 1 hari kita gunakan untuk mencari kedudukan di mata Allah. Itu hidup bahagia Pak, 1, tidak pernah berhenti cari. Makanya saya tadi guru, mesti umurnya panjang. Karena didoakan muridnya, 1, selalu berpikir kreatif. Mulai jo kaget Bu Rina, nek kepala dinas yang mau nera tau silaturahmi ngono ku ya lek mati. Tenan. Aku ra meden-medeni lho iki. Ra meden-medeni. Apa meneh dadi pemimpin dolim, wah ora suwe. Tenan, Pak. Yang kedua, kalau kamu ingin umurnya panjang dan bahagia selamanya, perlakukan orang-orang yang kamu cintai seperti kau perlakukan diri kamu sendiri. Ngono ya. Kan jelas Pak, ya ayyuhalladzina amanku anfusakum wa ahlikum nar wa qutuhan nas wal hijarah. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Dari api neraka. Ya. Jadi Pak,
Nyun sewu Pak, sangger jenengan ki apik, engko anakmu apik. Ngoten. Mula kula niki ten pundi-pundi wis pokoke niatku apik silaturahmi. Aku itu beruntung dapat anak mantu dirimu. Kami memiliki harta. Sementara anakku cantik. Kan saya kan sudah jadi dosen Pak, dosen honorer sampai sekarang. Kan iso milih Pak. Aku bersyukur kepada Allah karena anakku telah mendapatkan orang yang kenal ilmu agama. Aku titipkan anakku, harta bendaku dan keluargaku pada dirimu. Kamu hanya punya satu adik laki-laki. Aku titipkan dan aku sangat bersyukur. Perlakukan anakku seperti aku telah memperlakukan dirinya. Jangan kau bikin dia menangis, jangan kau bikin dia sakit. Akan aku penuhi rezeki yang ada dari Allah dariku untuk kuberikan kepada dirimu. Ngono Pak, saking senengnya Pak. Mula-mula karo bojo ra tau nesu wedi aku. Bahkan kula niku Bu, Pak Guru, kula niku kalih bojo kula niku basa. Bojo kula kalih kula nggih basa. Sangger nesu sithik ngono, ya nek gek boleh nembe saking ngaos, saking ngene Bu Rina. Ya mosok terus nesu kan ra sida to, Pak. Coba itu. Saking senengnya. Udah saya lanjutkan kembali. Masih ada waktu sekitar 7 menit, Pak. Nggih, sebentar nggih, Pak, nggih. Wong makan siangnya juga belum disiapkan kok. Ya. Belum dimasak. Ora lha niku apa disediake, ampun kuwatir, Pak. Enggak guyon aja. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga, kalau kamu ingin bahagia, tidak gampang kena sakit dan hidup mulia selamanya. Bergaulah dengan orang-orang yang berakhlakul karimah. Sekarang Bunda Rina baru terasa, beliau itu Pak kalau sempat kadang WA saya, Mas Fauzi, saya habis pulang saya tamunya banyak. Bener kan Bu? Orang bahagia ya kalau sudah silaturahmi begitu itu. Wong sugih lah toh Pak. Nek rezeki kuwi, Mas, nyambut gawe itu ibadah. Nek rezeki ki jatah. Eneng to Mas ngono ki, mobile kayak Yase ngono malah ra kuat. Mangan iwak yo mencret arep piye kuwi? Kula niki ora mobil apik ngono ki, ora seneng kula Bu. Ora seneng napa nek regane. Kula nggih ndek seneng. Mula aku amarga aku ora kuat tuku ya Allah sering naik. Dijemput pakai mobil gitu itu sering Pak. Napa? Lah piye wong ngono? Ora satu ku numpaki kan ora mikir pajak. Ngono ngono kuwi pajake ya larang 19 20 ngono kan entuk onda siji setahun. Coba Pak, ngono ki kadang awake dhewe bersyukur ngono kuwi. Menungso niku piye to? Ya Allah. Makanya yang ketiga, yang keempat, kalau Bapak Ibu ingin dimuliakan, setelah silaturahmi dengan orang-orang yang baik adalah memuliakan orang-orang yang telah memuliakan agama Allah. Ibu bapakmu, guru-gurumu ngaji. Mula dalam Ramadan kan sering nyekar ya Mas ya. Itu. Nyekar, itu penting sekali. Hormati, muliakan, dia akan mulia. Kan ada cerita Bu Rina, jadi ada orang itu ditakdirkan oleh Allah meninggal pada umur 70 tahun. Takdir Allah, sudah pasti dia. Satu hari sebelum wafat, ada seorang anak yatim piatu berdoa, ya Allah, karena orang yang sering bersedekah itu sakit, sudah 2 hari ini rezeki yang kau berikan kepadaku melalui orang kaya itu belum datang kepadamu ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, mudahkanlah rezeki bagi orang itu. Karena dia telah berbagi rezeki dengan kami dan itu darimu ya Allah. Karena kami sebelum tidak mampu dan belum dewasa, belum mampu bekerja. Kalau orang itu punya masalah, kau keluarkan masalahnya. Kalau orang ini sakit, kau sembuhkan dari sakitnya. Apa yang terjadi? Orang itu yang tadinya mati pada umur 70 disembuhkan oleh Allah. Karena doa, jawaban doa dari anak yatim kepada orang yang bersedekah. Dijawab oleh Allah langsung kok. Semua buah ada. Karena Rasul waktu ditawarin gimana Rasul orang Taif ini yang menghinamu, akan aku lempari gunung biar mereka tenggelam sehancur semuanya. Jangan. Jangan. Karena aku dilahirkan bukan untuk menghancurkan, tapi berbagi kasih sayang. Muliakanlah orang yang memusuhi aku, karena Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Apa yang terjadi sekarang kota Mekah, surplei buah-buahan, sayur-sayuran datang dari Taif. Inilah saudara-saudaraku. Makanya saya bahagia bertemu dengan keluarga besar ini. Dan karena saya ngontak Bu Rina lah saya bisa bertemu dengan saudara-saudara seperti ini. Besok jadi teman juga loh Pak. Suatu saat Bapak tindak Solo Tigo, silaturahmi ke tempat saya. Saya orangnya lomo Pak. Siapapun yang minta ikan saya kasih Pak. Saya suruh ambil sendiri di Rawapening. Saya kan lomo. Saya jalan Imam Bonjol Pak. Saya tengah kota, ada pondok
modern yang baru saya bangun, tapi baru saya membuka pandemi Pak. Tapi saya punya pondok sendiri di keluarga di Kesongo Tuntang. Saya di Jalan Imam Bonjol, tengah kota, Jalan Lingkar Tungetan sidik, cukup di pinggir jalan. Karena memang saya bilang sama anak-anak, nah saya sering dikasih orang, nggak ada salahnya sekarang tanah bapakmu diwakafkan. Jadi seluruh tanah saya wakafkan untuk pondok, saya menyediakan tanah pojok itu. Nah anakku yang tidak saya wakafkan adalah usaha. Toko tidak saya wakafkan untuk hidupmu yang akan datang. Kok begitu ayah? Ya, cukup saya tinggal ilmu dan akhlak. Ini ada mobil, ada sekolah, ada pondok, ada rumah bagus. Nek kamu pengen menempati rumah ini, kue kudu iso ngaji, kue kudu iso marai ngaji. Saya begitu Pak. Karena saya hidup di lingkungan pesantren Pak. Yang ngono lho Pak.